Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampurasun wilujeng enjing murang kali sadayana. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa sehat, senantiasa ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya selama pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran suplemen ini. Anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita khususnya tentang bahasa Sunda. Setelah kemarin kita belajar mengenai pupuh, nah kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajarannya tentang kecap rajekan. Apa itu kecap rajekan? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kecap rajekan itu berarti kata ulang, anak-anakku semua ya. Paham kan kata ulang? Iya, kata yang diulang. Namun sebelumnya seperti biasa Bapak akan menyampaikan pengantar pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa kita akan menyampaikan beberapa motivasi bagi anak-anakku semuanya supaya belajar bahasa Sundanya lebih semangat. Apa pengantarnya? Yang pertama, bahwa kita tahu bahasa Sunda itu merupakan bahasa ibu. Nah, bahasa Sunda teh bahasa indung warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa, yang harus dijaga dan dipelihara. Yang kedua, bahasa teh ciciren bangsa, leungit basana tangtu ilang bangsana. Jadi bahasa itu adalah ciri dari sebuah bangsa, identitas dari sebuah bangsa. Jika bahasanya hilang, maka bangsa tersebut juga akan hilang, akan musnah. Sehingga perlu bagi kita untuk senantiasa menjaga, memelihara bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita. Bagaimana caranya? Nah, cara atau tarekah untuk ngamumule bahasa Sunda, keur ngamumule bahasa Sunda salaku bahasa indung teh kahiji bisa ngalangkungan gunem catur make bahasa Sunda, bisa melalui percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran, pengajaran di sekolah anu salami ieu urang laksanakeun ya, melalui pembelajaran di sekolah yang selama ini kita dapatkan, kita laksanakan dengan muatan pelajaran bahasa Sunda. Itu adalah dua cara yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga, memelihara bahasa Sunda supaya tetap lestari sebagai bahasa ibu kita. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dina dinten ayeuna, dina enjing ayeuna urang baris diajar nyaeta kahiji tujuanna udaganana nyaeta sarengsena pangajaran hidup murang kali didik sadayana tiasa medar kecap rajekan ya, menjelaskan kata ulang. Nah, nu kadua medar rupa-rupa kecap rajekan, jenis-jenis kata ulang. Kemudian jangan lupa siapkan kamusnya, ulah hilap sayogikeun kamus bahasa Sundana, sangkan orang dina diajar bahasa Sunda teh aya dina kalancaran. Jika kamu menemukan kata-kata yang sulit, kamu bisa membuka kamus bahasa Sunda. Itu ya anak-anakku semuanya. Baik, itu pengantar pembelajaran kita dan kita akan langsung masuk ke dalam pembelajaran. Kecap rajekan, seperti yang Bapak sampaikan, kecap rajekan itu adalah kata ulang anak-anakku semua ya, kata ulang. Dalam bahasa Sunda disebutnya kecap rajekan. Ada 3 jenis kata ulang dalam bahasa Sunda. Yang pertama ada yang disebut kecap rajekan dwi purwa, yang kedua dwi murni, dan yang ketiga dwi reka. Apa itu dwi purwa, apa itu dwi murni, dan apa itu dwi reka?
Kita akan membahasnya satu demi satu dan memberi contohnya. Baik, kita langsung saja yang pertama ya anak-anakku semuanya, kecap rajekan Dwi Purwa. Kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali engang mimiti wangun dasarna. Jadi kata ulang Dwi Purwa ini yaitu kata ulang yang dibentuk dengan cara menyebut 2 kali suku kata pertamanya dari kata dasarnya ya, suku pertama dari kata dasarnya. Jadi diulang 2 kali suku pertamanya. Contohnya kecap tajong. Tajong itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tendang, anak-anakku semua ya, tendang. Tajong itu bisa dibuat menjadi kata ulang dengan cara mengulang suku kata pertamanya. Apa suku kata pertamanya? Tak. Taknya diulang 2 kali. Tajong menjadi tatajong. Nah, gitu ya. Nah, dengan mengulang seperti itu, kita sudah membuat kata tersebut menjadi kata ulang. Nah, urang parantos ngadamel hiji kecap rajekan. Tajong janten tatajong. Dupak. Dupak itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, semacam apa ya, bergelut ya, didupak, disenggol ya, senggol atau ya semacam itulah dupak ya, semacam itu. Nah, ini lebih identik ke perilaku yang sembrono ya, perilaku yang sembrono, segala macam disenggol ya, segala macam disentuh sehingga menjadi tumpah dan lain sebagainya. Nah, ini arti dari dupak. Nah, kalau dibuat kata ulang di damel kecap rajakana jantan dudupak. Teras sepak. Nah, sepak itu sama seperti tajong ya, disepak, ditendang. Ini bisa diubah menjadi kecap rajekan menjadi sesepak. Kecap sepak jadi sesepak. Artinya juga berubah ya. Kalau sepak itu kan satu pekerjaan saja. Kalau sesepak berarti pekerjaan tersebut terus diulang-ulang ya, dilakukan terus-menerus sesepak dalam waktu satu saat tersebut. Lalu sentak. Nah, sentak itu berarti menyentak dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dibuat kata ulang menjadi sesentak. Sesentak ya. Terus salajengna kecap kolot. Kolot itu tua. Nah, ya kalau dalam bahasa Indonesia artinya tua. Berubah menjadi kokolot ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti sesepuh ya, sesepuh. Orang yang dituakan itu ya, kasepuhan gitu. Kolot, kokolot. Saterasna sapu. Sapu janten sasapu. Nah, sasapu. Guru janten guguru. Beresih janten beberesih. Koreh menjadi kokoreh. Koreh itu berarti apa ya? Ayam itu kalau mencari makanan ya sambil mengoreh ya, ngorehan ya, mengorek-ngorek ya, mengorek-ngorek tanah itu namanya koreh. Kotor jadi kokotor. Nah, inilah contoh-contoh kecap rajekan Dwi Purwa ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Gampang. Lalu yang kedua ada kecap rajekan Dwi Murni. Apa itu? Nah, kecap rajekan Dwi Murni nyata kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna. Nah, ini gampang. Jadi kecap rajekan Dwi Murni ini adalah kata ulang yang dibentuk dengan cara menyebut 2 kali kata dasarnya. Jadi cukup diulang tanpa dirubah, tanpa ditambah ya. Guru jadi guru-guru ya. Kemudian aki jadi aki-aki, imah imah-imah. Nah, arti dari kata ulang ini biasanya menjadi banyak ya. Guru itu kan 1 orang. Kalau guru-guru berarti gurunya banyak
Itu ya anak-anakku semuanya, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Aki jadi aki-aki, imah imah, siap siap, dulur dulur. Nah, tapi ada beberapa yang artinya bukan banyak. Nah, contoh siap ini bukan berarti siapnya jadi banyak, enggak ya, itu. Kemudian contoh yang bukan banyak lagi ini berang. Nah, berang ini bukan artinya banyak siangnya. Berang itu kan siang ya. Siangnya jadi banyak, bukan. Nah, jadi ada beberapa yang artinya tidak sama seperti yang lain. Itu ya anak-anakku semuanya, gampang. Kalau yang Dwi Murni ini adalah kata ulang yang cukup diulangi saja apa adanya, tanpa menambah, tanpa mengubah. Berikutnya ada kata ulang atau kecaprajekan dwi reka. Nah, apa arti dari kecaprajekan dwi reka? Kecaprajekan dwi reka ini nyaeta kecaprajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali wangun dasarna bari salah sahijina aya nu roba sorana. Jadi kata ulang ini dibentuk dengan cara menyebut 2 kali, cuma salah satunya ada yang berubah bunyinya. Contoh, tulang menjadi tulang taleng. Nah, itu artinya sama, kata ulang. Jenisnya sama, ini merupakan kata ulang. Tulang menjadi tulang taleng. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, tulang taleng itu adalah tulang belulang. Nah, ini mirip kan? Gitu ya, tulang belulang. Kemudian balik, jadi bolak-balik. Kalau bahasa Indonesia bolak-balik ya, gitu ya. Terus paling itu adalah pencuri, pulang paling. Nah, berarti mencurinya sudah sering ya, sudah menjadi suatu kebiasaan. Pulang paling. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini sulit menemukan kata ulang jenis ini. Tidak semua kata ulang dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa Sunda ada dalam bahasa Indonesia. Tidak semua anak-anakku semua ya. Lalu cokot itu ambil, jadi cukat cokot ya. Coret sama dalam bahasa Indonesia curat coret ya. Mencoret-coret. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu, mencoret-coret. Belit ya, belit menjadi bulat belit. Berbelit-belit kalau dalam bahasa Indonesia. Kotret jadi kotret. Itu kan berbeda ya bunyinya. Kata yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Colek jadi colek. Sama ya dalam bahasa Indonesia juga. Toong itu berarti intip ya, intip. Toong. Colok itu ya mencolok ya. Colok itu ya. Itulah 3 kata ulang yang kita pelajari. Sekali lagi, yang pertama apa? Ada kata ulang dwi purwa, dwi murni, dan dwi reka. Kalau dwi purwa cukup diulangi suku pertamanya saja. Dwi murni diulangi semuanya utuh tanpa ada tambahan. Dwi reka ini diulangi cuma bunyinya berubah ya, bunyinya berubah. Itu ya anak-anakku semuanya, 3 jenis kata ulang yang sudah kita pelajari. Tilu rupa kecaprajekan anu parantos dipelajari dina dinten ayeuna. Saterasna sangkan hidup tiasa langkung paham, urang damelan pancen dihandap ieu. Jieun kalimah tina kecap sasapu, dulur-dulur, bulak balik. Mangga hidup sadayana damelan pancen ieu, sangkan urang sadaya tiasa langkung paham ya, langkung paham karena tilu rupa kecaprajekan. Jadi kamu silahkan buat kalimat dari kata-kata ini, dari kata sasapu, dulur-dulur, dan bulak-balik. Silahkan kamu buat kalimatnya, mudah ya. Minta bantuan kepada orang tuanya, kepada kakak, siapapun, tetangga juga boleh yang paham, yang bisa membantu kamu. Baik anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kitu pisan anu tiasa didugikeun
hapunten tina sadaya kakiranganana, hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa nampi kana ieu pangajaran, tiasa paham kana ieu pangajaran kanggo nutup pangajaran dina dinten ayeuna. Mangga urang sasarengan ngadonga mudah-mudahan urang sadayana salalawasna aya dina anjar kawilujengan, salalawasna aya dina kasehatan, ditebihkeun tina sadaya rupa-rupa panyawat, rupa-rupa kasakit, utamina anu nuju mahabu dina danget ayeuna nyaeta ayana sasalad COVID-19. Hayu urang sasarengan ngalaksanakeun protokol kesehatan ku cara ngalaksanakeun 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kitu pisan harapan urang sadayana salajengna teu hilap Bapa nganuhunkeun ka sadayana supaya ieu video langkung manfaat keur balarea. Mangga hidup sadayana tiasa ngabagikeun ieu video, nge-share ieu video, terus ngomentari ieu video, masihan jempol, di like, di share, di komen, sareng di subscribe kanggo nu teu acam subscribe. Sangkan hidup kenging notifikasinya, kenging pemberitahuan ayana video-video enggal anu didamel. Kitu pisan murangkali sadayana sakala dihatur nuhun sareng hapunten. Urang pungkas pangajaran dina dinten ayeuna ku maoskeun kecap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang pendak deui dina pangajaran dina video salajengna. Permios.